dipersilahkan kembali duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, dan sekalian juga dengan pelayan-pelayan Tuhan. Saya menyapa jemaat Tuhan. Shalom, shalom, salam sejahtera Kristus di dalam suasana. Salam sejahtera Kristus. Saya sampaikan kepada saudara sekalian juga untuk mengakhiri tahun 2024. Dan tentulah kalau hari ini bisa saya sampaikan kepada saudara tentang kesaksian perkara yang besar dan ajaib yang dilakukan oleh Allah dari tahun-tahun lalu sampai pada tahun ini. Aku dapat memberikan kesaksian itu kepada saudara-saudara supaya sekaligus dengar ini saudara bisa untuk memberikan kesaksian kepada dunia. Karena apalah arti sebuah hidup kalau jatuh bangun dan ada di tengah-tengah dunia yang sedang bergejolak dalam segala hal yang namanya problem dan persoalan. Karena anak-anak Tuhan sudah waktunya untuk bangun. Ketahuilah Allah yang baik. Amin. Saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk menyampaikan kepada saudara-saudara. Firman hari ini berbicara tentang keajaiban Tuhan yang luar biasa dan keluar biasaannya, kemaha besarannya akan pekerjaannya disampaikan kepada saudara. Wahyu pasal 15 ayat 3 berkata begini, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba, bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah yang maha kuasa, adil dan benar segala jalanmu ya Raja segala bangsa. Demikianlah nyanyian dan kesaksian yang diproklamirkan, saya ulangi, yang diproklamirkan oleh raja-raja dahulu, oleh hamba-hamba, bahkan para nabi, untuk ditentukan juga kepada kita sekalian adalah supaya tahu. Amin saudara. Shalom. Dan Allah memberitahukannya dengan kedatangan Yesus ke dalam dunia. Maha besar Allah. Supaya saudara dapat merenungkannya. Yesus yang datang ke dalam dunia itu ngeri-ngeri sedap. Tetapi perkara besar dan ajaib. Kok bisa-bisanya Allah menjadi Tuhan dan datang dan dilahirkan oleh seorang Bunda Maria? Hal itu supaya saudara tahu Alkitab yang menyatakannya kepada saudara-saudara sekalian, juga kepada orang banyak. Begitu kejadian itu yang dikatakan, yang seharusnya dia di atas sorga turun dalam perapian, dengan kata lain dalam keadaan yang panas, dia datang menjadi manusia dan menjadi seperti manusia di dalam keadaan yang ada di dalam dunia. Manusia yang berjerih lelah, yang lapar, yang haus, dan banyak hal penderitaan yang ada di dalam dunia. Allah mau menjadi sama seperti manusia. Itu perkara besar. Berikan tepuk tangan. Berikan tepuk tangan. Supaya ada pujian. Betapa besar itu Allah. Kebesaran itu adalah untuk mengasihi saudara. Alangkah malangnya kita pada generasi ini dari generasi dahulu, jikalau Yesus Kristus tidak datang di dalam dunia. Sama seperti mereka mati masuk di dalam api neraka. Shalom, shalom, shalom. Perhatikan baik-baik, jangan ikut kau mengganggu suasana. Shalom. Hari ini supaya saudara tahu betapa semua kemalangan itu diatur dipikul oleh Yesus Kristus. Dan pernyataan kesaksian dari raja-raja dan nabi hanya mengatakan tentang perkara besar. Ada nyanyian Musa, nyanyian
kesaksian, kehidupan yang ada bersama dengan Allah. Tidak ada yang lain. Sebab Musa dipanggil mulai dari kecil, ada tanda-tanda ajaib dan mujizat yang ada di dalamnya. Dengan kata lain, bahasa sekarang ini adalah kasih karunia dan karunia Roh Allah. Hingga dia dibesarkan, berbicaralah Allah kepadanya, bebaskanlah orang Israel dari perbudakan itu, supaya mereka bisa beribadah. Intinya tidak ada yang lain, nggak ada bisoy, enggak, saudara-saudara. Shalom. Nggak ada juga nyanyian orang Israel seperti itu. Sitak kona udah begu, nggak ada. Kalau begitu nyanyian siapa ini? Orang-orang yang ada di Toba, di Samosir, yang sedang bergelut dengan setan dan keadaan penderitaannya tak selesai-selesai, dan dia tidak datang kepada Allah. Nyanyian Raja Daud, Shalom, yang aku beritahukan kepada saudara-saudara, nyanyiannya semua bermazmur bagi Allah, meninggikan Allah, mengatakan Allah, dekat dengan dia, dan dia pun dekat dengan Allah. Dan oleh karena persekutuannya yang baik dengan Allah, dia katakan, hanya dekat Allahku. Shalom. Rasa tenang hatiku. Saya mau ajarkan kepada saudara-saudara tentang sikap Daud di tengah persekutuannya yang baik dengan Tuhan. Kenapa saudara-saudara jarang? Kenapa saudara-saudara meninggalkan hanya karena sibuk dan lain sebagainya? Saya punya persekutuan naik sekarang ini dari 1 jam menjadi 1,5 jam. Di waktu COVID 3,5 jam sampai harus saya pakai. Berbicara Tuhan tentang masa depan pelayanan ini, tentang masa depan panggilan ini, yang diceritakan kepada saya, kepada saudara-saudara, biar lewat khotbah karena panjang. Amin, saudara. Tapi hari ini saya begitu, saudara-saudara. Yang pertama, sudahkah saudara-saudara punya kesaksian yang membesarkan nama Yesus? Shalom. Sudahkah saudara punya kesaksian hidupmu adalah membesarkan, memuji dan memuliakan nama Tuhan, memberi kesaksian kepada dunia sampai dunia tahu, luar biasa Pak untuk itu, luar biasa Pak si Mamora itu sekarang hampir-hampir tidak dikasih lagi binaannya dan pekerjaannya hanya karena melakukan kehendak Allah. Dan luar biasanya diberkati. Saya punya kesaksian kepada saudara-saudara. Shalom. Kesaksian itu ialah betapa megahnya semua pekerjaan Tuhan yang tidak sepatutnya itu biasanya gereja dalam pelayanannya, ya, kalau ada didukung, kalau ada dipestakan, kalau ada tok-tok ripe, kalau ada hal-hal yang lain yang mau dikerjakan supaya bisa membangun gereja, bisa memfasilitasi, bisa untuk pelayanan pendeta itu, kecuali kalau mereka yang tidak memberi justru dicugati. Saudara tahu dicugati, dijahati, tidak memperdita, olah kepek, dengar baik. Shalom, saudara. Sebenarnya Tuhan mengajar kita untuk menjadi saksi. Ketika Tuhan memberkatimu dengan baik ini, Tuhan tidak berkata sampai buncit, sampai besar, sampai kaya raya kau, sampai jin, tidak. Saudara tahu orang yang jin sekarang, makin besar dia perutnya, tidak bisa jalan, terduduk karena kenyang sendiri. Sedang Tuhan berfirman ialah beri.
Dan Yesus Kristus mengajar ialah beri. Dia berkata di dalam rumah Tuhan, dengar baik ini, shalom, shalom. Karena kalau kau tidak mendengar dengan sungguh, kau nyengir-nyengir. Perhatikan dengan sungguh. Ketika diberkati, maka Yesus Kristus berkata kepada Petrus, Petrus, sini, dia berbicara dengan itu. Kenapa dulu? Yang dipersembahkan itu memang buah peser. Tapi aku beritahu kepadamu, ini cerita mengajar jemaat. Karena ditulis selanjutnya. Jemaat yang lain itu kan memberi dari sedikit apa yang dia peroleh atau apa yang ada padanya. Tapi kalau janda ini, semua ini apa yang ada pada dia. Bukankah yang berbicara tentang uang? Shalom. Sampai Yesus mengatakan ke gunung-gunung, ke puncak tempat keramaian, tabunglah hartamu di surga, agar ringan dan panas terik tidak mengganggunya. Bukankah itu tentang uang? Shalom. Sampai dia pernah panas hati kepada orang kaya itu, aku mau hidup kau. Tuhan tahu dia, si orang kaya ini adalah menganggarkan kekayaan. Ikut tak? Jual seluruh hartamu. Shalom, shalom. Bukankah ini uang yang dimaksud? Saat ini hari ini saudara-saudara, saudara tidak kebetulan diberkati ialah supaya saudara bisa memberkati pekerjaan. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi itu. Saya bacakan Kolose pasal 25 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-29. Para rasul, nabi, gereja-gereja zaman perjanjian baru atau gereja-gereja di dalam pelayanan oleh kebenaran atau kekristenan di dalam zaman rasul. Saya baca ini, aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Ini semua uang. Tenaga hatinya dipersembahkan supaya sampai katanya firman kepada yang lain. Dialah yang kami beritakan, Kristusnya yang kami beritakan. Kami bukan memberitakan yang lain. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus, mereka dengan segenap hati. Indah sekali kalau gereja GBI Harmoni ini semua adalah ambil bagian di dalam pekerjaan. Masa kan pendeta lagi ngecet masa pendeta lagi harus naik di atas ini untuk membuat, karena lampu ini 12 sudah meninggal, cuman nggak diangkat ke perlayuan. Maksudnya ialah masakan pendeta saja yang memikirkan. Saudara tenang-tenang ngorok. Makanya saya mau beritahu, ngoroknya saudara-saudara pasti akan lebih tinggi naik. Karena Tuhan turut bekerja di dalamnya ialah kau enak saja ngorok. Gereja, jemaat ataupun umat Tuhan dikerjakan oleh hamba-Ku sendiri, maka ditingkatkan ngorok dari angka 7 menjadi angka volume 8 sampai 9. Sehingga ada begini. Semoga dalam jemaat tidak ada. Karena khotbahku adalah untuk umum, masuk dalam gereja. Hari ini diajar kepada kita sekarang. Ambil bagian dalam pekerjaan. Amin. Amin. Jangan seperti opung perjodoh. Doanya pun ketika disuruh dia berdoa, tak kasih Nabi nonton Tuhan,
Suadong manangah penagoy baik kami. Asal tak kasih di botol Tuhan. Karena dia terbiasa tidak memberi dalam pekerjaan. Tapi rumahnya di mana-mana ada. Ini di Samosir, bukan di Rentoprak. Rumahnya ada di mana-mana. Karena sebulan yang lalu aku ketemu dengan dia. Ini kesaksian hidup. Oh, dia pintar untuk menginjil. Tapi saya tanya gembala, Pak Gembala, kebetulan warga Gultor, harapan, pendeta harapan, Pak Gultor, mengenai Pak Manik ini, bagaimana? Ngomong doa, memang atas monima, saudara tahu yang dimaksud atas monima, ke gereja penjara. Dan kalau dia dalam persembahan apapun yang sedang kami lakukan di dalam gereja, so ya nama tahu. Habis ini aku udah kirim. Shalom, shalom, shalom. Betapa malam orang yang seperti ini, karena semua Allah dengan mata menjelajah ke seluruh bumi melihat orang yang sungguh-sungguh akan dia yang akan ditambahkan. Ditambahkan ialah sukacita tentang hubungan suasana surga yang akan semakin diberi kepada saudara-saudara. Karena kita datang di dalam dunia ini oleh Dia, supaya bagi Dialah kemuliaan di tengah kita itu. Bersaksi, amin saudara. Berbuatlah, sebab semua itu ditulis. Yang menjadi bahagian yang dipakai oleh Tuhan untuk membangun kerajaan Allah. Karena itu saudara-saudara, yang kedua, atas semua kejadian problem yang ada di dalam dunia ini, kedua pertanyaannya, sudahkah semua bangsa-bangsa sujud menyembah Allah? Saya ulang, sudahkah semua bangsa-bangsa sujud menyembah Allah, punya kesaksian seperti kesaksian raja-raja dan nabi? Mata saya tidak bisa disembunyikan, ialah tidak juga. Kenapa? Karena anak-anak Tuhan pun dia hanya melayani diri sendiri, bukan di sini, di mana-mana, kecuali di Jakarta dan di Amerika. Kalau di Jakarta orang suka memberi, rumahnya tidak sedikit dipersembahkan selalu banyak untuk pekerjaan. Hanya di Sumatera berpesan seperti orang Sidelbuat, Alpunang. Sementara habis usia, dengar baik ini saudara-saudara, nggak bisa dibawa. Oh, bisa dibawa nggak? Kejadian itu sebenarnya adalah hukuman yang membuat hanyalah kalau saudara mempersembahkan waktu ini di surga itu ada. Engkau menemukan ketika Yesus menjemput orang-orang percaya, kosnya sudah dibayar, tiketnya sudah dibayar, seluruh persembahan, seluruh perbuatan, seluruh kesaksian ini yang mempermuliakan Tuhan. Dengarkan ini Allah berfirman tentang semua apa yang harus dilakukan, bahkan sampai dunia supaya menyembah dia bersumpah. Yesaya 45 ayat 23 berkata begini, demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali lagi, dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku. Shalom, shalom. Betapa diringankan bebanmu kalau engkau melayani untuk membuat dunia bisa menyembah. Engkau menjadi hamba Tuhan, dan Tuhan akan berkata begini, ini anakku ini, kepadanya aku berkenan, maka segala pekerjaan yang diberkati.
segala bahasamu adalah menentukan segala sesuatu, dan di tengah semua pekerjaan-pekerjaanmu adalah pekerjaannya yang dinyatakan. Dengar baik. Sehingga Filipi 2 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11 diulang lagi. Ya. Karena Allah sendiri sudah mengungkapkan bahwa seluruh dunia akan menyembah Dia. Penyembahan itu adalah penyembahan dalam roh. Supaya ada perubahan dan pertobatan untuk tahun 2025, penyembahan roh itu adalah tidak kata-kata manusia. Shalom. 2025 saya akan kupas tuntas hal itu. Bagaimana bahasa roh dan kuasa roh dan pernyataan roh dan roh yang bermaksud yang memanggil saudara-saudara. Dengarkanlah, maka dikatakan Filipi 2 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia, Yesus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Inilah tugasmu. Saudara-saudara pun supaya sudah waktunya mempunyai tugas, ialah satukan bangsa-bangsa mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus, supaya mereka pun tahu untuk menyembah. Berikan tepuk tangan. Tidak ada yang lain pekerjaan Allah. Dengar baik-baik. Kalau soal makanmu sudah ditanggung, kalau soal kekayaan pun sudah disediakan. Saudara tahu yang disediakan? Lihat sekarang ini mengalir Prabowo yang mengatakan akan diberi kepada orang-orang agama, lembaga-lembaga agama, yaitu tambang batu bara untuk dikelola bagi agama-agama. Apa itu tambang? Dengan baik, kekayaan, seperti ada yang tertulis di dalam Kristus, kekayaan yang berabad-abad akan nyampe kepada kamu apabila kamu ada di dalam ketaatan kepada Kristus. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Saya tidak sekedar menjadi pengkhotbah, tetapi saya membongkar semua rahasia dan maksud Allah di tengah firman, supaya kebiasaan dalam beribadah adalah kebiasaan yang betul, semangat. Amin, amin, amin. Dan membawa seluruh apa yang Tuhan minta daripada kita. Bawa. Jangan bilang dipinjam. Semua itu diberikan oleh Allah untuk makan dan minum. Kalau ada orang yang mengatakan, aku tidak makan, bagi berasmu, kasih. Tapi dengar baik-baik ini, apa yang sudah kau peruntukkan kepada Tuhan, jangan kasih. Karena itu untuk Tuhan, supaya saudara-saudara menjadi orang dewasa. Amin, amin, amin. Amin. Amin dong. Yang ketiga, dituntut tentang kesaksian saudara-saudara ketika Tuhan sudah berfirman begini. Apakah surga itu dinyatakan? Pertanyaan yang ketiga. Shalom. Dan tentunya saudara yang menjawab. Kalau saudara-saudara selalu merenungkan firman Allah, shalom, jangan hanya tahu nama cukup. Shalom. Saya bilang jangan main kartu, ya memang tidak ada yang main kartu lagi, tetapi saya akan sampaikan di YouTube ini, jangan hanya tahunya mengkocok kartu. Sehingga tersembunyilah firman dalam firman. Kalau kebiasaan banyak orang masih happy,
hari Minggu happy dengan baik. Mereka lah yang tidak mengenal Allah dan firman-Nya menjadi tertutup baginya, dan yang menyia-nyiakan Yesus Kristus yang datang sudah menyelamatkan manusia. Hari ini aku sampaikan kepada saudara-saudara, ada kitab Wahyu pasal 2 yang kita akan renungkan saudara-saudara. Apakah sorga sudah dinyatakan di bumi? Tuhan berfirman kepada saya, keberhasilan seorang pengusaha adalah kebesaran pengusaha itu sendiri. Saya ulangi, keberhasilan seorang pengusaha adalah kegigihan pengusaha itu sendiri. Masuklah dalam usahaku, beritakanlah Injil ke kota-kota di dunia. Aku mau pakai kamu, aku yang gigih bekerja di dalam kamu, dan aku yang akan menjamin keberhasilan. Itulah yang kualami sampai dengan hari ini. Semua serba mujizat, semua serba tanda-tanda heran dan bencana. Semua apa yang dikatakan dengar baik ini saudara-saudara. Aku buka rahasia ini supaya saudara-saudara terbangun. Katakan amin. Shalom. Dan saya menyampaikan ini adalah begini, bahwa ada dua seorang hamba yang ada di dalam pemerintahan ini yang berkata 2025 kita wujudkan itu amanat, yaitu mendirikan pusat pelatihan prajurit Kristus di Pematang Siang. 2 minggu yang lalu saya diingatkan, bisa dituangkan dalam skripsi atau proposal, sudah. Amin. Shalom. Karena memang saya terus kerja, dan Tuhan pun berbicara. Betapa besar suara dan firman Allah yang mengatakan, aku tuliskan di lubuk hati. 2 tahun yang lalu aku tuliskan di lubuk hati. Jadi aku sedang membaca tulisan itu. Cairlah kalau yang namanya membuat skripsi, cairlah kalau untuk berbicara kepada orang, cairlah kalau saya sudah harus mengatakan kepada mereka yang masih menahan-nahan waktu, karena mereka selalu berkata sibuk, dan olehnya ini akan dilihat, dan aku pun akan perlihatkan kepada saudara-saudara 2025 pekerjaan apa dahsyat, luar biasa, besar dan ajaib. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Apa yang akan terjadi? Ada 3 proses yang akan terjadi untuk semua pelayanan pekerjaan Tuhan. Bukan sekedar bayang-bayang, bukan tradisi, bukan pekerjaan-pekerjaan yang biasa. Sehingga hari ini kukatakan kepada saudara, pekerjaan Allah besar, dahsyat, luar biasa yang dikerjakannya di bumi. Apapun yang menjadi penghalang, dengar baik-baik, waktunya Tuhan akan merembes, Tuhan akan membuka, Tuhan akan mensingkirkan, Tuhan akan membebaskan. Semua pekerjaannya adalah pekerjaan yang dimerdekakan, yang dapat dinikmati, yang dapat dikerjakan bersama-sama dengan Hamba-Nya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Proses pertama, kalau Yesus Kristus menyelesaikan semua tentang penyaliban dan keselamatan dan sampai naik ke sorga, itu adalah proses pertama untuk membuktikan kepada dunia, termasuk kepada saudara-saudara, supaya saudara-saudara jangan tahunya liturgi, tetapi itu adalah proses yang pertama diselesaikan oleh Yesus Kristus. Datang dari surga suara Allah yang berkata waktu Yesus dibaptis, inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Dan Yesus sendiri yang berfirman waktu di atas kayu salib, sudah selesai,
Shalom. Selesailah pekerjaannya, maka keselamatan sudah ada. Proses kedua, ia pergi menyediakan sorga. Aku pergi ke tempat Bapa di sorga, supaya di tempat dimanapun aku berada, kamu berada. Aku menyediakan tempat bagi kamu. Dengan baik ini saudara-saudara, untuk saudara akan camkan, ini bukan liturgi yang harus ditertawakan. Anak misi moral. Wah, ini senaga ini. Walaupun dibanding ini, bukan. Tetapi fakta ini adalah luar biasa besarnya Allah dalam Yesus Kristus. Setelah selesai penderitaan, dia naik ke surga. Bukan main-main, bukan kecek-kecek. Dengan apa? Dia menyediakan tempat. Yang saya akan paparkan kepada saudara-saudara, ada tempatmu di surga. Jangan sampai tempatmu yang sudah ditulis di dalamnya namamu menjadi diduduki orang lain. Bolehkah itu terjadi? Ya boleh. Karena ada dosa yang tidak bisa diampuni. Itu aja dulu. Apa itu dosa yang tidak bisa diampuni? Mendukakan Roh Kudus. Saya beritahu proses yang ketiga, ia menjemput kita kembali. Saudara, bukan sekedar nama yang menjadi kemeriahan bagi kita. Saya senang dan perlu Natal ini dibudayakan terus. Karena pernah saya katakan adalah, anggap saja Natal itu adalah kebangunan rohani. Firman kita di dalamnya. Tetapi hari ini saya akan masukkan satu lagi yang melebihi daripada Natal, ialah Yesus Kristus datang menjadi hidup. Amin. Supaya bersiap-siaplah. Shalom. Supaya bersiap-siaplah. Persiapan Natalmu kan selalu adalah membuat jas yang baru. Gak apa-apa. Apalagi mendekorasi, membuat segala sesuatu dalam gereja Tuhan. Tidak membiarkan pendeta itu sendiri aja dengan keluarga, melainkan saudara-saudara. Ini kan bulan Natal. Jangan semua kau cari makan. Shalom. 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 Enggak semua bulan itu bulan cari makan. Bulan pada lahirmu, ucapkan dan persiapkan ulang tahunmu. Amin. Amin. Pada hari Minggu bersiaplah, nggak usah tunggu siang lain. Buka jas, pakaikan, mau beribadah. Amin, amin, amin. Tidak semua hari-hari itu cari makan. Aduh. Sementara Tuhan sudah berfirman, carilah dan cari alasan dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin simbolo. Amin. Amin, amin. Dan saya beritahu saudara-saudara, Yohanes 14 ayat 3 untuk ayat yang terakhir. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, sudah, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun akan berada. Betapa mulia kalau kita baca semua firman Allah menceritakan tentang surga. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi jerih lelah, tidak ada lagi sesuatu yang kusampaikan kepada saudara-saudara. Kenapa persiapan untuk itu tidak ditingkatkan? Tingkatkanlah. Amin, 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 saudara. Shalom. Tingkatkanlah. Amin. Tingkatkanlah persiapanmu. 52 dalam satu minggu, dalam setahun, bikin 59 sampai dengan 60. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Karena ibadah kita kan ada pagi, mungkin 2025 ada malam. Jadi supaya bisa 60, itu namanya meningkatkan. Jangan engkau kurang.
Tuhan sampai bersumpah untuk mengatakan apa yang sudah kufirmankan dalam kebenaran ini, bahwa sesungguhnya seluruh dunia akan memuji menyembah Allah. Dan hari ini persiapan ialah supaya engkau dapat bersaksi kepada dunia dan berkata-kata tentang dunia bahwa hanya Allah saja yang maha besar, maha perkasa, dan luar biasa. Amin firman-Nya.